Itu mau ditukar mobil, Avanza, tidak tak kasih, karena saya jiwa, ibaratnya itu anak. Halo, masih di channel Sukses Beternak dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan bahas tentang dunia kambing lagi ya. Tentunya saya ketemu dengan salah seorang narasumber yang sangat berkompeten di dunia perkambingan. Beliau ini mungkin sudah 20 tahun menggeluti bidang kambing, terutama kambing PE. Untuk itu silakan teman-teman simak terus obrolan saya dengan beliau. Sudah bersama saya Pak Ebeng. Assalamualaikum Pak Ebeng. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ebeng boleh dikenalin ke teman-teman Sukses Beternak nama lengkap Pak Ebeng siapa nih? Ya. Oke, salam ternak untuk rekan-rekan Sukses Beternak. Nama saya Sujaryanto, atau lebih dikenal dengan Ebeng. Untuk alamat saya di Dusun 6, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk nomor WA di 0852693337. Oke, nanti nomor WA-nya juga akan kita cantumkan di bawah sini sama di deskripsi ya. Pak Ebeng, sudah berapa lama sih Pak Ebeng ini budidaya kambing PE? Kalau lamanya kurang lebih 2005. 2005. Jadi sudah 20 tahun lebih ya, berjalan. Apakah sudah langsung di PE atau ke kambing yang lain-lain dulu Pak Ebeng? Kalau awal mula dari Jawa Randu. Jawa Randu itu, tapi karena saya dagang, saya sibuk dagang, awal-awal belajar dagang, terus saya sistem kemitraan atau gaduh lah kalau orang Jawa. Ya. Terus 2005 itu baru mulai kambing PE. Itu pun asal mulanya 2005 itu saya punya ujian, anak saya kena paru-paru pada saat itu. Terus ada yang bilang suruh kasih minum air susu, tawa lah kalau bilangnya. Dari situlah saya dulu bukan beli, gaduh. Pertama masih gaduh dulu ya. Terus saya coba, alhamdulillah saya pelihara 3 bulan karena udah hamil gaduhan itu. Nah dari situlah beranak. Terus setelah umur 1 minggu 2 minggu lah, 2 minggu kalau pagi untuk kambing cempenya, ya, terus susunya kalau, tadi ya. Kalau sore untuk anak saya. Saya rutin tiap hari selama 6 bulan. Alhamdulillah saya cek ke lab, sembuh. Dari situlah awal mula saya beternak kambing PE. Pokoknya ini banyak manfaatnya. Itu mau saya kembangkan lah kambing PE di Lampung ini khususnya. Oh, jadi itu kecintaan Pak Ebeng untuk ke kambing PE. Iya. Pak Ebeng, kabarnya Pak Ebeng ini juga banyak sekali sudah meraih beberapa pencapaian ya. Kira-kira pencapaian apa sih yang sudah Pak Ebeng capai untuk di kambing PE ini, Pak? Kalau pencapaian sih ya istilahnya saya syukuri aja lah. Kalau untuk kambing PE itu kan kata orang tua, orang kalau mau hidup itu harus punya penghasilan yang harian atau bulanan ataupun tahunan. Saya ke arah investasi lah. Di sini saya dulu anak saya umur 2 tahun. Nah, dia 15 tahun lagi dia kan sudah istilahnya kuliah. Nah, untuk itu apa yang saya bisa untuk membiayai kuliah? Nah, di kambing inilah saya tabungannya di situ. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah sudah lulus ya karena kambing ini. Terus apa yang saya inginkan, istilahnya saya dulu saya hobi musik. Saya beli alat musik, saya beli kendaraan roda 4, itu pun dari kambing. Genre musik apa sih yang Pak Ebeng senengin ini? Kayaknya penasaran ini. Saya makanya walaupun udah umur hampir 50 ya, masih gondrong, yang jelas metal ya, luar biasa. Terus Pak Ebeng selanjutnya ya, banyak juara-juara, banyak piala-piala yang sudah Pak Ebeng dapetin ini. Ini dari
kejuaraan apa atau kontes apa sih Pak Ebeng? Oh, kalau di kambing PE sendiri itu kan tahun 2017 saya dan kawan-kawan penggemar kambing PE itu kan mencoba mengadakan kontes. Kalau di Jawa kan sudah ada kontes kambing seni. Ya. Nah, kalau piala itu yang jelas 2017 itu kontes kambing PE tadi yang nilai seninya ada. Ya. Di samping tadi yang susunya, dagingnya, kotorannya bisa menghasilkan. Tapi ada kalau di PE itu ada istilahnya sisi kambing seni. Seni itu istilahnya tanpa batas, ibaratnya kayak musik tadi. Iya, iya. Suka kan beda-beda. Monggo, mau yang bor apa domba apa terserah. Kalau udah seni itu sudah fleksibel, orang beda. Kamu mau suka ini, mau suka itu terserah. Tapi kalau di seni itu pun ada regulasinya. Nah, kabarnya Pak Ebeng juga salah satu tim penilai atau apa ya? Itu ya untuk di kontes kambing PE ya? Iya, kalau di Lampung khususnya di Sumatera, karena di tahun 2022 kita mengadakan diklat untuk kambing PE, khususnya regulasi HPDKI. Alhamdulillah di tahun 2022 itu saya ditunjuk sebagai dewan juri. Dewan jurinya. Motivator lah sebenarnya, saya sih enggak bukan apa-apa sebenarnya, tapi karena ya untuk teman-teman ya dijadiin tetua lah, karena udah corongnya baik wong di kampung. Jadi nggak tahu, kalau yang jelas itu jiwa seni dan jiwa pengen istilahnya memajukan peternakan aja. Iya. Suhu biasanya begitu teman-teman, jadi nggak terlalu menonjolkan ini ya. Tapi Pak Ebeng, kalau teman-teman kepengen budidaya PE ya terutama ya, itu dasar penilaian sebenarnya apa aja sih? Kalau di kambing PE itu kan seni, seni yang ras kali gesing. Nah, itu ada, kalau organisasi banyak, ada PPKDN, ada HPDKI, ada Perkanas, tapi yang induknya kan HPDKI. Itu kalau di HPDKI itu ada yang namanya 12 kriteria yang dinilai, dan itu harus bagi peternak itu harus paham. Jadi nggak cuman ganteng doang. Jadi dari kepala, telinga, ekor, bulu, postur, warna, pola warna, itu dinilai semua. Sebelum nanti di awalnya ada namanya babak penyisian, itu ada materi, terus kesehatan, terus performa. Itu termasuk di recordingnya juga, dinilai, ada penilaian juga ya? Jadi itu teman-teman, jadi ada beberapa kriteria yang mesti dicapai supaya menjadi pemenang di kontes kambing PE. Iya, dan itu ada kelasnya juga. Ada kelasnya juga. Kelas E, D, C, B, A. Maksudnya kalau yang A itu apa nih? A itu kalau di MotoGP 1000 cc, itu kelas yang sudah rampas. Jadi yang paling tingginya gitu ya Pak ya? Jadi bisa dikatakan kalau di kambing pure blood-nya berarti? Atau gimana? Bukan? Itu yang istilahnya sudah maksimal. Kalau yang B itu baru bakalan jantan. Atau yang istilahnya masih mau jadi pejantan tapi masih junior. Karena batasannya dia ada di poel, setelah poel, terus maksimal poel 3 pasang. Jadi umur 1,5 sampai 2,5 itu biasanya di kelas B. Kelas C-nya tadi bakalan jantan. Dia batasannya belum poel. Kalau di kelas D itu batasannya ada di namanya tinggi gumba. Gumbanya itu kalau jantan 80 lah. Terus kalau kelas E-nya itu yang baru umur 100 harian lah, tinggi gumba di bawah 65 cm. Jadi kambing umur 3 bulan tidak mungkin kita lawan dengan sama yang umur 1 tahun. 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Itu untuk pembagian kelasnya. Kalau masalah materinya tadi 12 kriteria. Karena di kambing juga pasti ada juga yang namanya dia kan tadi performa. Ketika di kandang kayaknya paling bagus. Ketika di lokasi dikonteskan kan, dia kok mentalnya turun, itu bisa terjadi, itu banyak protes di situ uniknya, karena kambing itu juga perlu mental. Kalau dia mentalnya juga juara, mentalnya emang petarung dan punya luri raja, itu pede aja gitu ya. Dia menunjukkan
performanya gitu ya. Kalau saya ini bagusnya ekornya digerak-gerakin. Oh, jadi ada seninya itu Iya. tadi ya. Makanya enggak cuma luar nyadil aja kalau di PI. Iya. Nah Pak, untuk saat ini yang Pak Ebeng punya untuk kontes nih ada berapa ekor sih Pak? Kalau yang untuk kontes sih paling 1-2, karena tidak semua kambing PE masuk kontes. Bisa memenuhi kriteria tadi ya. Nah, yang kira-kira bagus nih, ini untuk kontes, untuk kriteria gitu. Paling 2 ekor. Pak, saya lihat tadi ada apa ya di kamar-kamar kambing itu ada nama-namanya, dan nama-namanya itu nama-nama pemain bola. Apakah ini ada kaitannya sama bola, Pak? Ya, sebelum saya istilahnya terjun di dunia ternak, sebelum nikah lah, Ya. saya ini ya istilahnya mau pemain bola, ya dibilang pemain bola tarkam lah. Oh iya. Kalau di Lombok ya King Polo lah. King Polo. Nah, Iya, kalau iya. profesional belum. Baru ikut Lampung Tengah dulu pernah, kabupaten aja. Jadi inspirasinya itu yang ya Soccermania itu karena saya hobi bola. Ya. Terus namanya juga tak seperti nama-nama apa namanya pemain bola semua. Dan itu untuk registrasi lah. Untuk Oh registrasi, iya. Untuk, pencatatan di recording juga recording ya. Ini bapaknya siapa, nomornya berapa, terus ini dengan luri bapaknya siapa. Iya. Lebih ini kalau pakai nomor kan kayak kambing daging lah istilahnya. Benar. Tidak Pakai eartag gitu ya. Dan kalau pakai eartag itu kan kayaknya menyakiti. Iya. Makanya dengan saya pakai Nomor kamar tadi ya, Pak ya. Nomor kamar dan nama kambing. Dan mohon maaf, umpamanya ada namanya sama ininya tuh sama, ya ini hanya name aja lah. Name aja, inisial lah gitu ya. Inisial. Dan harapan saya kalau namanya istilahnya Ronaldo, harapannya biar jadi bintang. Gitu ya. Kalau Pak Jero, seandainya dia nggak laku dibeliin Pajero, ya anak-anaknya kalau 100 ekor ya bisa beli. Harapannya kan nama kan doa gitu. Benar. Pak, saat ini ada berapa ekor sih total semua punya Pak Ebeng ini, Pak? Kalau ekornya sih ya kurang lebih 100. Di samping kan 100. saya punya kemitraan. Oh, iya. Di samping di kandang saya sendiri ada mitra. Nah, teman-teman semua, satu yang membuat saya acungin jempol ya untuk Pak Ebeng. Jadi beliau ini meskipun sudah sebentar lagi 50 tahun, tapi beliau ini mengikuti teknologi loh. Artinya tidak semua pelaku budidaya ini melek teknologi, tapi Pak Ebeng nggak begitu. Jadi inilah keunikan beliau. Pak Ebeng kan punya website tuh. Sebenarnya tujuannya apa Pak Ebeng punya website itu, Pak? Yang jelas kalau website itu tujuannya kita ngikutin zaman aja. Oh. Itu zaman. Kedua, kebetulan anak saya yang tadinya kena flek paru-paru itu dan kuliahnya di IT. Ya. Dan itu lebih istilahnya tujuannya untuk memperkenalkan ke recordingnya dulu. Yang jelas kalau dia masuk website, dia kan akan keluar. Ya. Ini. Itu kan yang kendala di Indonesia itu. Kambing itu kualitas apa enggak? Oh, karena tidak ada recordingnya tadi ya Pak Ebeng ya. Dan untuk penjualan itu kan akan memanjakan pembeli. Oh, ini tahu umurnya berapa, ini pernah istilahnya sakit apa, dikasih obat apa, di recording kambing itu pun ada. Jadi ada historinya Ya, juga gitu. Jadi teman-teman tinggal ketik apa namanya Pak Ebeng? Soccermania Farm. Ya. Nah, itu sudah langsung websitenya Soccermania Farm, punyanya beliau ini. Pak Ebeng, kira-kira pencapaian terbesar Pak Ebeng di budidaya ini apa sih? Kalau pencapaian terbesar ya kepuasan batin. Kepuasan batin ya. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak. Apa namanya bentuknya? Dalam bentuk apa motivasi kepuasan batin itu bagi Pak Ebeng? Motivasinya ya hidup itu untuk apa? Kalau yang lebih bagus, kalau mobil istilahnya, masih ada yang lebih mahal. Tapi kalau ini enggak. Kalau di kambing itu kita hobinya apa? Seneng. Makanya beternak itu kalau hasil itu nomor berapa lah, 7, 10. Tapi kalau kepuasan
Ketika kita capek, ketika kita istilahnya ada ujian, Iya. ada apa, kita istilahnya kambing itu kan punya nyawa. Kita curhat dengan kambing pun Iya. bisa. Bahkan kalau sudah sehati, kambing diajak ngerokok aja mau. Bener Pak, ada itu dulu. Tapi nggak ngerokok aja juga batuk-batuk. Nah, kalau batuk itu kan bukan masalah ngerokok enggak Iya. ya. Bukan, maksudnya gini Pak Ebeng. Teman-teman juga kepengen tahu apa yang membuat Pak Ebeng itu puas untuk piara kambing PE. Sebenarnya nggak harus kambing PE Pak. Saya juga istilahnya tadi kepuasan batin tadi. Kepuasan batin ketika apa? Ngelihat Ketika kambing lihat kambing itu sehat kok atau gimana? sehat, kok indah. Oh, bukan karena dia bernilai jual tinggi nggak ya? Enggak, kalau Oh. berjual nih, kalau di kambing PE saya dijual 1 juta 1 juta per ekor. sering. Oh. Yang 20 juta ya pernah. Ya, Gitu ya, loh. ya. Jadi terus tapi ketika kambing ini istilahnya seperti ini, saya suka, senang. Ini ditukar mobil pun baru, enggak tak kasih. Seperti contoh kayak Black Cobra. Itu pernah mau ditukar Black Cobra itu pejantan saya, warnanya hitam. Kontes juga nggak mau. Nggak bisa lah karena dia di pola warna kalah. Itu mau ditukar mobil, Avanza. Enggak tak kasih. Karena saya jiwa, ibaratnya itu anak. Iya, iya. Tapi alhamdulillah karena saya suka dan itu sampai 10 tahun umurnya. Jadi dia juga memberikan respon positif juga ke Bapak. Anaknya udah ratusan. Kalau di Lampung itu tahulah Black Cobra. Mungkin di sana dan itu penghasil susu juga. Anakan Black Cobra itu alhamdulillah susunya bagus-bagus. Iya. Terus kalau dibilang kalau hasil usaha, kalau 1000 ekor itu sudah lewat ya Pak ya. kali 1 juta aja sudah saem. Dulu kalau saya kasih mobil ya udah. Avanza belum apa-apanya ya. Sekarang yang 50 juta kan gitu. Di situ Pak. Iya. Pak, kira-kira tantangan terberatnya apa sih Pak kalau untuk terutama di PE ya Pak ya? Sebenarnya kalau tantangan tuh enggak ada kalau kita mau belajar. Mungkin tantangan beratnya itu malas untuk belajar. Benar nggak Pak? Ya, dan satu, jangan terobsesi dengan hasil. Jadi nikmatin aja prosesnya Nikmati gitu. dulu, kita hobi dulu, hasilnya mengikuti. Tadi yang saya bilang, nggak bisa dinilai dengan uang. Toh rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi kan kembali ke passion masing-masing Pak. Artinya kalau passionnya memang bukan di budidaya ya jangan terusin di situ kan gitu Pak. Jangan ikut-ikutan apa yang jadi gembar-gembornya di media gitu ya Pak ya. Yang jelas itu tadi, ternak itu tidak hanya hasil istilahnya kalau kambing ini dagingnya enggak. Kambing itu banyak menghasilkan. Dari satu, dia kotorannya kalau kita olah bisa jadi pupuk. Iya. Terus dagingnya tentunya kalau mau usaha jangan takut selama bakul sate itu masih ada. Oh ya. Jangan takut kami nggak laku. Pasti laku. Pasti ya, Pak, laku. Tapi tergantung. Tadi mau ditukar apaan saja nggak boleh. nggak boleh. Kalau mau harga cuma 500, kalau kita butuh ya sudah dikasih itu rezeki kita, gitu. Iya. Kalau dipotong pun harga 500 kan umum. Jangan terobsesi beli ini nanti jualnya segini jangan. Itu yang akan jadi gagal, tidak sesuai ekspektasi lah sebenarnya. Sebagai peternak kambing nih Pak, harapan Bapak ke depan ini seperti apa sih? Kalau harapan saya tentunya satu, sama recording dan ilmu. Ilmu kalau mau beternak, kuasai di ilmu. Ilmu kita nggak mampu, tapi kita kan bersanding istilahnya dengan sampean, dengan istilahnya dokter hewan, dengan yang lain. Itu ilmu, dan jangan salah kalau ilmu itu nggak harus di formal. Benar-benar. Jadi non formal juga. Non formal seperti istilahnya kayak ilmu yang dibilang mitos apa enggak? Bedian. Apa itu Pak? Bedian itu kayak ya, seperti itu. Itu kalau di pendidikan kan
Oh, bakarin sampah maksudnya. bakarin sampah ataupun yang bikin. Perlu diperjelas Pak, karena audiens kita ini banyak yang nggak tahu Pak, gitu. Kalau saya paham, kalau audiens belum tahu. Bedian itu istilahnya bukan api sih. Ya. Itu istilahnya apa ya? Memberi asap-asapan lah, gitu. Fogging lah. Fogging kalau gitu. Fogging, tapi yang alami. Yang alami gitu. dari bekas-bekas pakan. Mungkin kalau gitu, masalah nanti bikin batu enggak, nanti bikin itu istilahnya ya sesuai alam lah. Tapi itu penting karena kalau kandang apalagi cuma 10 kotak itu kita kasih fogging tadi, bedian tadi lah namanya. Itu kalau orang tua pasti. Tetapi jarang istilahnya yang terkena penyakit. Bakteri itu akan ya kena panasnya, kena asapnya, itu akan pergi. Apalagi dikasih istilahnya yang kayak serai, kayak apa atasnya asapnya. Oh iya. Jadi apa ya, kalau di rumah itu aromatik lah gitu ya. Kalau zaman milenial aromatik lah. gitu kan, supaya lebih wangi lah bau kandangnya gitu ya Pak. Itu kan dari nenek moyang pasti ada. Orang-orang dulu pasti kalau ternak ada bediannya. Itu yang terkadang diremehkan. Tapi kalau di kota ya janganlah. Pakai aromatik aja lah. Enggak, karena dulu pengalaman ke Kalimantan Selatan itu dibakarin pakai Pak. Tray telur itu Pak. Ya. Nah, kalau di rumah-rumah itu kalau sore pakai telur, itu Pak. Ya. Ya mungkin tujuannya sama juga seperti itu. Itu kan nggak di pendidikan, itu kan turun temurun. Jadi ya jangan masuk ini Pak, kearifan lokal lah itu Pak. Lokal. Dan itu pengalamannya orang tua. Ya. Maksudnya apa kita nggak tahu dulu kalau nggak tanya gitu loh. Makanya ya tetap formal juga penting. Juga penting. Nah Pak, bagi teman-teman yang kepengen piara kambing, terutama kambing PE, saran Bapak ini pakai pakan apa namanya yang terformulasi, apa baiknya itu full hijauan aja Pak? Kalau saya sih sarannya tergantung budget. Kalau budgetnya bisa beli pakan, ya udah. Pakan jadi aja gitu ya Pak ya. Iya. Istilahnya nggak punya pakan, nggak punya budget. Ya tradisional, manfaatkan kearifan lokal tadi. Jangan istilah di Jawa. Ini lagi booming pakan daun turi lah atau gamal. Terus kita berbondong-bondong nanam itu enggak. Kalau saya jadi manfaatkan yang ada aja ya. Tapi yang enggak ada ya, istilahnya yang protein tinggi apa seperti gamal, kaliandra, vera, apa singkong karet, mulai kita tanam. Kalau yang di sini tuh limbah. Kalau untuk daun mangga, daun mauni itu ya orang-orang yang kambingnya nggak seneng, saya tampung. Oh, jadi tempat penampungan juga. Ya, kan kearifan lokal. Kalau di Lampung Barat tuh banyak daun kopi. Iya. Kan suka pernah ada yang jatuh. Itu pakannya pakai apa itu dulu? Daun, pokoknya yang kalau nggak daun itu nggak. Akhirnya sekarang itu tadi. Dimanfaatkan daun kopi, tapi kan perlu tadi kalau mau beternak itu ilmunya dulu, kuasai pakan, kandang, perawatan. Kalau jual jangan mikirin jual dulu. Ya kalau bisa, ya kalau berhasil kan gitu. Tapi orang mau beternak mikirnya jual dulu, pasti itu. Iya, karena itu tadi Pak berkaitan dengan napasnya Pak. Kalau napasnya kepanjangan mungkin beberapa orang mungkin kan nggak kuat ya Pak. Yang punya modal ya udah. Kandangnya dia butuh segini. Tapi kalau yang dia belajar, ya amati dulu, terus pelajari dulu. Beli 1, 2 atau tempat tetangga kita main kemana-mana dulu lah, baru eksekusi. Bikin pakan dulu, kandang, karena biasanya sudah beli kambing, pakannya belum punya, kandangnya belum punya, beli bawa pulang terus taruh di emperan, kambing stres. Situ. Jadi itu dampak ekonominya jadi rugi ya Pak ya kita ya. Niatnya mau hasil, tapi malah buntung. Malah buntung malahan. Pokoknya amati dulu lah, pelajari dulu kambing PE ini keunggulannya apa, kambing sapera ini keunggulannya apa, kambing pur itu keunggulannya apa, kan gitu. Atau mau penggemukan, atau mau breeding, kan gitu. Pak, satu hal Pak, ada beberapa obrolan Bapak dengan teman-teman yang lain itu Bapak bahas tentang
kandungan herbal. Ya. Nah, herbal-herbal ini tadi memang Bapak real pakai atau bagaimana, Pak? Bapak, saya Iya. bahkan saya pakai dulu. Oh, dipakai dulu ya. Ketika kita butuh daun kelor. Nah, daun kelor tuh tadi dia kan nutrisinya tinggi. Bahkan kalau di luar lah, di luar itu dia itu tanaman 1000 manfaat. Dan itu mahal, Pak. Kalau di luar. Iya, di sini tanaman liar itu, Pak. Tanaman liar. Dan di situ itu ketika saya butuh badan kok nggak enak, saya jus blender lah, minum tambahin madu, minum. Kok enak juga badan pagi. Ini kalau di kambing gimana? Berarti mungkin kurang lebihnya sama gitu ya, Pak ya. Kita coba. Apalagi di kambing habis melahirkan, dia kan butuh protein. Benar. Dan istilahnya katanya nih, daun kelor tuh banyak untuk memperbaiki jaringan. Nah, kalau kambing habis melahirkan kan banyak yang rusak tuh jaringannya. Iya, sel-selnya banyak yang rusak. Untuk proteinnya tentunya meningkatkan air susu. Oh, iya. Tapi jangan dipakai ke kambing yang mau kawin atau birahi. Oh. Tapi kan harus tahu istilahnya perbandingannya ini untuk ini itu kan gitu. Iya. Tadi ilmunya tadi loh. Siap. Kalau daun kelor bagus untuk kambing sakit atau kambing istilahnya setelah melahirkan, tapi jangan untuk yang doro atau yang perkawinan. Pak, kita lanjut lah setelah tadi hujan, teman-teman di lokasi kami ngonten ini kebetulan pas hujan jadi pindah ke sini. Pak, penyakit-penyakit apa sih di kambing yang pernah Bapak temui? Kalau penyakit 20 tahun ya, Mas. Iya. Sudah paling berapa? Yang paling sering ditemui apa, Pak, kira-kira, Pak? Kalau yang paling sering dulu tuh, Mas, kalau awal-awal itu ya kembung. Oh, kembung. Terus mencret, terus belekan, kudis, terus kalau yang awal-awal dulu mastitis untuk indukannya. Ya. Terus ketika agak lumayan ya ngedrop lah, Mas. Tapi enggak, kalau rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Itu paru-paru. Oh, karena ini mungkin ya gangguan amonia di kandang sebelumnya mungkin atau gimana? Yang jelas kalau ini ada seniornya takut ngomong. Kalau enggak apa-apa. Kalau saya sih pengalaman saya sih itu karena satu, dia kondisi tubuhnya staminanya menurun. Akhirnya tadinya bakteri yang istilahnya bisa diantisipasi sama kambing itu sendiri, dia masuk. Oh, tapi alhamdulillah sudah teratasi karena tadi, Mas, ilmu tadi, pengalaman itu ilmu yang paling berharga. Nah, selama ini penanggulangannya Pak Ebeng itu lewat herbal tadi atau lewat obat-obat medis, Pak? Kalau penanganan ya medis juga. Kalau herbal itu intinya saya garis benang merah lah, Mas. Herbal itu pencegahan. Oh, iya. Pencegahan. Ketika istilahnya kalau kita sehat, imun tubuh si kambing itu pun menolak. Itu aja, Mas. Makanya kalau dalam peternak itu tadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, berarti kalau untuk pengobatan kan yang medis tadi ya, Pak ya? Pak, sejauh ini tambahan-tambahan apa sih yang Bapak berikan, terutama seperti di pakan, ya seperti di pengobatan gitu. Apakah herbal juga bisa digunakan untuk pengobatan juga, Pak? Insya Allah bisa. Sebelum parah, stadium 4 lah. Sebelum baru awal-awal, makanya kita beternak itu tentunya controlling itu penting. Kalau dia nggak mau makan, masalah nih, sakit langsung. Gitu. Kalau musim pancaroba nih, yang perlu tadi herbal tadi, saya pakai jamu-jamuan lah.
Iya, bahas herbal tadi Bapak belum lanjutin apa aja sih Pak herbal yang Bapak gunakan selain tadi kelor tadi? Kalau herbal, kalau untuk mencret biasanya saya pakai yaitu sawo, daun jambu, Daun sawunya ya. daun sawo dan sawonya saya parut. Terus Oh, diminum sama mateng kunyit. nggak Pak? Kalau mateng kita yang makan saja. Yang mentah, yang pentil. Oh, Gitu, iya, yang iya, pentil, iya, itu iya, untuk iya. mencret. Karena dulu pernah saya juga beli PE pertama itu sampai mencret sampai ya itu saya makan aja saya suapin lah. Itu ternyata ilmunya apa ya, belajar tadi Mas ke sana ke sana coba diparutin. Jadi di blender terus dicekokin gitu ya Iya. Pak ya. Apalagi Pak selain itu Pak? Terus kalau untuk imun tubuh ya seperti tadi ireng, temulawak, ireng sendiri kan untuk membunuh cacing. Ya. Terus kalau temulawak untuk makannya, terus kunyit itu antioksidan. Terus asam jawa itu kan nutrisi juga, banyak Ya. antioksidannya. Terus kalau kami setelah melahirkan yang saya terbukti ketika mau melahirkan, mau ngeden lah istilahnya, Iya. itu saya kasih kecap, terus gula merah sama itu tadi kecap sama gula merah sama gula merah. Terus setelah melahirkan itu tak kasih tambahin jeruk nipis. Oh, enak itu Pak. Ya enak, seger. Itu Apalagi dicocol sama bakso atau pempek gitu ya Pak ya. terbukti setelah diminum itu tadi vitaminanya dia kan habis merecam tuh, Iya. terus tenaganya kan ekstra. Iya. Itu setelah itu terus nggak lama 1 jam 2 jam air-airnya keluar. Jadi tetap ada sentuhan-sentuhan apa namanya kearifan lokal tadi Pak ya. Kan kalau setelah saya tadi menjaga mengantisipasi itu kayak obat-obat yang istilah injeksi kayak nggak pakai. Jadi berkurang jauh Iya, ya Pak ya. berkurang jauh tadinya ya tadi kayak vitamin kayak apa itu tiap bulan habis satu botol sekarang tadi dengan istilahnya kita memberi jamu-jamuan herbal tadi dan di samping nutrisi makanan yang kita berikan kan banyak nutrisinya. Iya. Yang ada di rumput, nggak ada di sindang karet, nggak ada di gamal, itu kan banyak nutrisi. Iya, jadi bisa saling melengkapi seperti itu ya. Iya. Pak, cita-cita Bapak ke depan ini apa nih untuk apa namanya populasi kambing ini? Apakah ditambahin lagi untuk kambing kontesnya atau ditambahin gede lagi atau seperti apa cita-citanya Pak? Kalau saya sih cita-citanya cuma sederhana, Apa tuh Pak? mati masuk surga. Itu mah atuh umum tuh Pak. Ya, yang jelas gini Mas, kalau cita-cita saya kan tadi saya mau makan kambing, tidak cuma kambing PE, tapi kalau kambing-kambing PE itu kan tadi hobi dan bermanfaat. Saya punya cita-cita punya kebun 10 hektar saya umbar Mas kambing. Oh, biar apa Pak? Ya itu kepuasan batin. Jadi ya susah ya ngukurnya ya, kalau kepuasan batin ya. Punya peternakan yang lebar terus indah, jadi kembali ke habitatnya Mas. Itu aja lah. Tujuannya apa Pak dikembalikan ke habitatnya Pak? Satu tadi kalau mau usaha, yuk kalau di kambing itu yang paling besar crossnya itu pakan Pak. Ya. Tapi kalau diumbar yang bulan ini, bulan ini. Jadi ada lahan pengembalaannya gitu ya Pak ya. Terus namanya kambing hutan itu kan nggak dipelihara kan hidup. Ya, hidup sendiri, gede sendiri gitu. Gede sendiri. Cita saya dan sehat-sehat gitu ya Pak ya. Apa? Jadi kembali ke habitatnya lah. Di samping ya kalau istilahnya apalagi kan lihat disempritin terus pulang. Itu kepuasan tadi Pak. Bapak kebanyakan nonton film ini. Iya. Kalau di kambing BE itu ya tadi. Karena ya semua yang punya nyawa kan pasti akan mati. Iya. Sudah kita kayak keluarga. Tapi ya tadi karena yang mati sudah berapa ratus ekor itu ternyata tidak abadi. Jadi kalau di kambing kontes ya kalau selama dia itu memberi saya kepuasan batin walaupun nggak juara, saya udah puas. Tapi itu tadi dia punya nyawa dan bakalnya mati. Iya. Dan itu sudah Jawa-Jawane bolak-balik Pak. Saya senang kambing itu, saya harapkan udah juara mati, juara mati. Nah, itu kodratnya.
terakhir nih, Ya. apa pesan Pak Ebeng untuk pelaku peternakan yang masih muda-muda nih, apalagi yang Gen Z ya sekarang itu Genset ya. ya. Nah, ini apa nih Pak pesannya Pak? Pesannya apa ya? Kalau genset itu susah sih Pak pulangannya. Kan sekarang banyak tuh yang Kalau belum ngalamin, dia nggak percaya. Oh gitu ya. Iya, biasanya. Tapi gini, kalau mau istilahnya peternak, tadi ilmu dulu, kuasai dulu, sering belajar, dengan meramalkan ilmu orang dulu. Benar, Tuh. benar. Kedua, tentu pendidikan juga penting. Belajar dari luar lah, luar negeri. Ngomongnya luar lah. Ya, Mereka bahkan di luar itu jadi istilahnya komunitas yang jadi nomor satu. Kalau di luar, peternak itu komunitas iya, apa ya? orang istilahnya sama mereka itu takut sama peternak di luar. Ya. Jadi apa namanya? Teman-teman Gen Z ini juga mesti berkomunitas gitu ya, Pak. Iya, berkomunitas satu, kedua belajar, terus jangan lupa istilahnya kita jangan sampai kalah dengan orang luar. Orang luar ini lebih punya teknologi ini lebih manfaatkan. Genetika, terus recording, terus kalau mau jualan daging ya tahu kualitasnya ini kambing ini dengan jenis ini makanan ini di tinggal dagingnya berapa persen. Itu harus tahu Kualitasnya kualitasnya. itu ya, Pak. Jadi kalau mau benar-benar ternak kita harus tahu dulu ini makanan yang kita tahu makan ini nanti jadi Ya. di samping lagi semua itu yang di atas yang ngatur. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kepengen dapat tambahan ilmu, kepengen belajar, silakan ke Pak Ebeng yang ada di Lampung Timur ya Pak ya. Iya. Nomor teleponnya tadi sudah saya sebutin di depan ya teman-teman ya. Nah, jadi banyaklah ilmu yang mesti teman-teman terutama yang Gen Z ini Ya. untuk menggali ilmu dengan beliau ini. Pak Ebeng, terima kasih banyak ya apa yang sudah diberikan di konten ini. Mudah-mudahan ini jadi amal baik bagi Pak Ebeng Amin, amin. dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Ebeng. Ya, Tadi Assalamualaikum. pesannya Ya. orang barang aja ada barcode-nya Mas, kambing masa enggak? Oh, Di sini gitu. ada. Oh, ada barcode-nya. Ada. Nah, kalau teman-teman kepengen tahu, silahkan kunjungi langsung ke kandang beliau. Yuk, terima kasih semua. Salam ternak.